melakukan pemeriksaan terhadap salah satu selebgram terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. KPAI apresiasi Polda Jambi karena berhasil memediasi laporan Pemkot Jambi ke seorang siswa SMP SFA. 12 JCH asal Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter Nusantara belum menerima jadwal penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 8 Juni 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Dita. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, polisi mengusut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan salah satu selebgram terhadap siswi SMP yang viral SFA. Selebgram itu akhirnya mendatangi Polda Jambi untuk proses pemeriksaan. Akibat komentarnya di postingan akun media sosial, Debbie, seorang selebgram, terpaksa berurusan dengan polisi. Debbie terpaksa terbang dari Jakarta ke Jambi hanya untuk memenuhi pemeriksaan polisi pada Rabu sore. Debbie dilaporkan ke polisi setelah berkomentar di postingan akun media sosial SFA, siswi SMP yang viral saat mengkritik pemerintah Kota Jambi. Pemeriksaan terhadap SFA berlangsung tertutup di ruang Subdit 5 Cyber Polda Jambi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori menjelaskan, polisi masih mendalami unsur dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut. Debbie diperiksa masih berstatus saksi. Terkait masalah unsurnya, apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi, ini sedang berproses ya. Nanti kita lihat hasil perkembangan karena ini sifatnya laporan pengaduan dan masih statusnya dalam proses penyelidikan. Polisi akan melaksanakan gelar perkara dan menggandeng sejumlah ahli untuk menentukan dugaan pelanggaran ITE. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkot Jambi yang mempolisikan seorang siswa SMP berujung aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Jambi. Mereka menuntut pemerintah tidak anti kritik dan berlaku adil kepada masyarakat kecil. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jambi melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Kota Jambi pada Rabu sore 7 Juni 2023. Ini dampak dari pemerintah Kota Jambi yang mempolisikan seorang siswa SMP karena mengkritik pemerintah di media sosial. Peserta unjuk rasa menuntut pemerintah tidak anti kritik dan berlaku adil kepada masyarakat kecil. Khususnya pada seorang bocah berinisial SFA berusia 15 tahun yang mengkritik pemerintah lewat akun TikTok. Tak hanya itu, pemerintah Kota Jambi dinilai tidak memiliki simpati kepada seorang nenek bernama Absa. Pasalnya, rumah nenek tersebut mengalami rusak akibat aktivitas pabrik, namun tak mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka juga meminta agar pemerintah kota dan DPRD Kota Jambi berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mendukung bagaimana pelindungan hak bersuara adik kita SFA dan untuk segera menyelesaikan permasalahan yang sudah belasan tahun ini berlarut-larut begitu. Hasilnya gimana? Hasilnya tadi pihak DPR menyetujui untuk memfasilitasi kembali dengan pihak Pemkot dan mendukung untuk penyelesaian kasus ini. Nah, kita tinggal menunggu apakah yang dikatakan itu memang benar-benar akan diimplementasikan atau hanya menjadi tinggal omongan belaka. Menindaklanjuti unjuk rasa tersebut, DPRD Kota Jambi akan memanggil pemerintah Kota Jambi dan pihak keluarga Absa untuk menyelesaikan kasus tersebut sehingga permasalahan ini tidak berlarut terlalu lama. Joko, TVRI Jambi melaporkan. UPTD Perlindungan Anak akan memberikan pendampingan psikologi ke SFA yang sempat mendapat laporan dari pemerintah Kota Jambi. Pemberian pendampingan itu untuk memastikan kondisi SFA tidak mengalami trauma berkelanjutan. Akibat komentarnya di postingan akun media sosial, Debbie, seorang selebgram, terpaksa berurusan dengan polisi. Debbie terpaksa terbang dari Jakarta ke Jambi hanya untuk memenuhi pemeriksaan polisi pada Rabu sore. Debbie dilaporkan ke polisi setelah berkomentar di postingan akun media sosial SFA, siswi SMP yang viral saat mengkritik pemerintah Kota Jambi.
Pemeriksaan terhadap SFA berlangsung tertutup di ruang Subdit 5 Cyber Polda Jambi. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori menjelaskan, polisi masih mendalami unsur dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE tersebut. Debi diperiksa masih berstatus saksi. Terkait masalah unsurnya, apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi, ini sedang berproses ya. Nanti kita lihat hasil perkembangan karena ini sifatnya laporan pengaduan dan masih statusnya dalam proses penyelidikan. Polisi akan melaksanakan gelar perkara dan menggandeng sejumlah ahli untuk menentukan dugaan pelanggaran ITE. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi Polda Jambi yang berhasil memediasi laporan pemerintah Kota Jambi ke seorang siswi SMP SFA. KPAI akan mengawal laporan tersebut untuk memastikan SFA dalam keadaan aman dan tidak ada ancaman. KPAI mengapresiasi Polda Jambi yang memfasilitasi permasalahan laporan dari pemerintah Kota Jambi ke siswi SMP berinisial SFA. Apresiasi itu diberikan setelah laporan tersebut diselesaikan melalui jalur damai yang dilaksanakan di Mapolda Jambi. Anggota KPAI Kawiyan mengapresiasi inisiatif Polda Jambi yang telah menyelesaikan kasus itu dengan hasil pencabutan laporan dari pihak pemerintah Kota Jambi ke SFA. Kawiyan mengatakan restoratif justice perlu dilakukan dalam laporan itu karena SFA merupakan anak di bawah umur. Langkah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kami dari KPAI datang ke Jambi untuk mengawal kasus yang melibatkan SF ya, anak SF, siswi SMP. Jadi seperti kita ketahui bahwa kasus ini kan sudah dimediasi oleh Polda Jambi ya. Kawiyan menambahkan pihaknya akan memastikan SFA dalam keadaan aman dan tidak ada ancaman, serta dikucilkan dari sekolah ataupun lingkungan tempat tinggalnya. SFA akan mendapatkan hak-haknya karena masih pelajar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan selama triwulan pertama meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hingga awal Juni 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 75 kasus. Untuk mengetahui bagaimana meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Hazid Akbar. Selamat sore Hazid Akbar, silahkan dengan laporan Anda. Ya saudara, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia hingga Mei 2023 terdapat sekitar 9.645 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Indonesia. Dan khususnya sendiri di Provinsi Jambi berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, maksud kami, terdapat sekitar 75 data di triwulan pertama dari Januari hingga Maret 2023, di mana kasus didominasi sekitar 54 data terhadap kekerasan anak dan juga 18 kasus terhadap kekerasan perempuan. Memang seperti yang kita ketahui juga, akhir-akhir ini tren ataupun juga fokus terhadap maraknya terjadi perilaku kekerasan anak dan perempuan dan juga terkait dengan pelecehan seksual makin meningkat atau mengalami peningkatan di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan salah seorang atau psikolog yang terbiasa menangani kasus terkait dengan kekerasan anak dan perempuan yang ada di Provinsi Jambi. Baik. Jadi seperti yang kita ketahui, memang kekerasan ataupun kasus tentang pelecehan seksual di Indonesia mengalami tren cukup meningkat seperti itu. Nah, bagaimana Ibu memandang kejadian terjadi saat ini? Baik, terima kasih. Seperti yang tadi sudah disampaikan, datanya kecil ya. Walaupun tiap tahun mengalami peningkatan, tapi datanya kecil karena para pelapor itu banyak takut gitu kan, terus kemudian nanti efek setelah melapor itu seperti apa, lebih ke situ. Kemudian juga kita tahu fenomena gunung es, jadi memang data yang tersampaikan tuh hanya ujung-ujungnya aja gitu. Jadi data sesungguhnya itu ya lebih besar dari itu. Kemudian juga seperti juga yang kita ketahui, korban melaporkan jika
mereka itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi bukan dari awal melaporkan terus biar kita dampingi, tidak. Tapi mereka kayaknya udah sampai ke titiknya gitu ya, titik nggak jalan buntu gitu, baru melaporkan kasus itu, dan itu sudah fatal. Kemudian juga seperti yang kita ketahui dari data yang sudah dilaporkan tadi, itu sebenarnya ada satu sisi yang membuat kita bahagia gitu. Kenapa datanya semakin meningkat? Karena warga kita, masyarakat kita semakin pintar. Jadi ada kasus dilaporkan sehingga datanya meningkat. Jadi edukasi, upaya promotif, preventif yang kita lakukan itu bisa dibilang dengan meningkatnya data berarti berhasil gitu. Jadi masyarakat udah teredukasi, udah pintar untuk melaporkan jika ada kejadian yang terjadi di sekitarnya gitu. Baik, jadi memang tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Terima kasih banyak Ibu. Bagaimana akhirnya perlu sekali kolaborasi dan juga kerjasama dari berbagai pihak untuk istilahnya menekan secara bersama-sama. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kekerasan ataupun juga pelecehan terhadap anak dan perempuan merupakan kasus yang berbentuk gunung es. Jadi memang sangat kecil kemungkinan akhirnya bisa dilaporkan. Memang perlu sekali kesadaran ataupun juga istilahnya kepekaan kita ataupun juga lingkungan terhadap kasus tersebut untuk bisa diselesaikan dengan segera. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, Hazid Akbar, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pelamar calon Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Jambi Wilayah 2 minim keterwakilan perempuan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Tahapan pendaftaran seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Jambi untuk wilayah 2 masih kekurangan kuota keterwakilan perempuan. Jika hingga hari terakhir masa pendaftaran belum terpenuhi, tahapan pendaftaran direncanakan akan diperpanjang. Pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi dimulai sejak 29 Mei hingga 7 Juni 2023. Pendaftaran terbagi ke dalam 2 wilayah. Wilayah 1 meliputi Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara wilayah 2 meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, dan Kabupaten Tebo. Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Kota Wilayah 2 Provinsi Jambi Ahmad Harun Yahya mengatakan, hingga 6 Juni 2023, sudah ada 115 peserta yang mendaftar di Sekretariat Timsel yang berada di kawasan Lebak Bandung, Kota Jambi. Dari jumlah itu ada beberapa kendala yang dihadapi tim seleksi, yakni sejumlah daerah ada yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, bahkan Kabupaten Sarolangun nihil pelamar perempuan. Membludaknya pelamar pada beberapa hari terakhir membuat jaringan atau server pendaftaran Bawaslu terkendala. Tak hanya itu, banyak pelamar yang kesulitan memahami cara mengunggah berkas pendaftaran pada aplikasi pendaftaran, sehingga harus dibantu oleh tim sekretariat. Jika hingga hari terakhir belum memenuhi 8 kali kebutuhan atau belum memenuhi kuota 30% perempuan, maka akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, realisasi perekaman KTP pada 6 kelurahan baru di Kota Jambi masih minim. Dari 200.000 jiwa wajib KTP, baru sekitar 25.000 orang yang melakukan perekaman. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan pemekaran di beberapa wilayah. Total ada 6 kelurahan yang melakukan pemekaran. Dampak dari pemekaran tersebut harus ada perubahan data administrasi kependudukan. 6 kelurahan tersebut yakni Kelurahan Kenali Kecil, Simpang Rimpo, Pinang Merah, Tulang Gulo, Kenali Asam, dan Kelurahan Pakung Jaya. Dari 6 kelurahan tersebut diperkirakan ada 70.000 kartu keluarga yang terdiri dari 200.000 jiwa wajib KTP yang wajib melakukan perubahan dengan melakukan perekaman data ulang. Namun hingga kini realisasi perekaman KTP elektronik masih minim. Dari 200.000 jiwa wajib KTP, baru 25.000 orang yang melakukan perekaman. Hal tersebut karena masyarakat harus mengurus sendiri ke Dukcapil Kota Jambi untuk perubahan data KTP.
Nah, sekarang ini kami kemarin sudah turun reaksi cepat setiap minggu yang memang yang baru tercover kalau KTP-nya baru sekitar 25.000 lah, 25.000. Kalau KK sudah tuntas sekitar 90% sudah. Karena kemarin KK itu kolektif diurus oleh Pak RT. Sementara itu, pihak Dukcapil Kota Jambi tetap optimis sebelum tahun 2024, semua perubahan data administrasi kependudukan telah rampung, sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah identitas bacalek di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan tidak sinkron saat dilakukan verifikasi administrasi. Data tersebut masuk ke dalam belum memenuhi syarat. Petugas verifikator KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menelisik keabsahan ijazah dari 488 bakal calon legislatif atau bacalek yang diajukan oleh 17 partai politik dalam tahapan verifikasi administrasi. Dari hasil progres verifikasi saat ini, ditemukan sejumlah nama ijazah bacalek dengan KTP elektronik berbeda. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa mengatakan, sesuai tahapan pihaknya melaksanakan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek yang dimulai 15 Mei dan berakhir pada 23 Juni 2023. Setidaknya ada 3 petugas verifikator menggunakan aplikasi Silon untuk melakukan vermin persyaratan 488 bacalek dari 17 partai politik. Tahapan verifikasi administrasi dilakukan guna memastikan keabsahan dari semua dokumen persyaratan administrasi bacalek, di antaranya KTP, fotokopi ijazah legalisir, surat keterangan jasmani dan rohani maupun bebas penyalahgunaan narkoba dan kartu anggota partai politik. Termasuk juga surat keterangan terkait bukan sebagai terpidana maupun mantan terpidana yang dikeluarkan dari pengadilan negeri. Jika ditemukan indikasi dokumen palsu atau ijazah yang diragukan keabsahannya, maka petugas verifikator akan meng-cross-check langsung dengan mendatangi lembaga pendidikan bersangkutan. Koordinasikan sama partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen itu. Itu syaratnya. Ada sih, tidak banyak, tapi ada beberapa calon partai yang seperti itu. Itu ada batas waktu untuk verifikasi enggak? Verifikasinya kan sebelum DCS diumumkan itu tanggal 19 Agustus. Sementara itu, pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengingatkan partai politik terkait nama bakal calon legislatif yang bakal maju di pemilu 2024. Karena permasalahan nama bacalek menjadi titik perhatian KPU. Pasalnya, kesalahan nama sekecil apapun dapat mempengaruhi daftar calon legislatif. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun diminta memaksimalkan sarana dan prasarana Karhutla. Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu zona paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan perusahaan tambang dan perkebunan yang berada di wilayah ini bisa menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun selalu terjadi. Camat Pauh, Jupri mengatakan, untuk meningkatkan kewaspadaan dini diperlukan peran serta dan kesadaran semua pihak karena wilayah Pauh menjadi zona 1 rawan karhutla. Pihaknya pun sudah menyurati semua kepala desa dalam mengantisipasi karhutla pada musim kemarau tahun 2023 ini. Jupri menjelaskan pihaknya juga sudah meminta pihak perusahaan untuk dapat mempersiapkan peralatan dan seluruh sarana prasarana agar bisa digunakan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Kami berharap sekaligus juga mengingatkan kembali kepada rekan-rekan dari perusahaan, baik di perkebunan kelapa sawit, kemudian juga dari pertambangan, dengan harapan untuk benar-benar mengantisipasi atau mempersiapkan secara dini untuk akibat-akibat daripada
kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, sudah menjadi kewajiban dunia usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan, terutama yang berbasis lahan, untuk menjaga areal masing-masing serta dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pihak BMKG Stasiun Klimatologi Jambi merilis kondisi cuaca pada desarian kedua bulan Juni 2023. Dari rilis, wilayah Muaro Jambi masih berpotensi hujan meski berada pada musim kemarau. Meski wilayah Kabupaten Muaro Jambi berada pada musim kemarau, namun potensi terjadinya hujan masih akan terjadi hingga pada desarian kedua di bulan Juni 2023 ini. Hujan yang terjadi dipengaruhi dinamika atmosfer di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi hujan akan terjadi pada pagi, siang, hingga dini hari. Meski berpotensi hujan, namun untuk intensitas hujan terjadi penurunan dibandingkan satu desarian sebelumnya, yakni 50 mm per satu desarian, dengan durasi hujan 1-2 jam. Peringatan dini ini akan menjadi perhatian masyarakat, mengingat beberapa pekan terakhir di wilayah Kabupaten Muaro Jambi area dilanda banjir dadakan seperti di Sungai Gelam, Mestong, dan Sungai Bahar. Semakin ke barat itu semakin kecil, jadi semakin besar, semakin besar. Jadi kalau semakin ke timur nanti hujannya akan semakin kecil. Jadi kecamatan-kecamatan yang di timur nanti akan lebih rendah hujannya di kecamatan yang di sebelah barat, kira-kira seperti itu. Sebenarnya penyebab terjadi walaupun di musim kemarau sebenarnya kita masih ada hujan, jadi kita tidak seperti musim kemarau di Jawa yang hujannya turun sekali. Jadi di musim kemarau kita masih ada hujan. Meski masih berpotensi terjadi hujan, namun masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan. Sementara itu, musim kemarau pada tahun 2023 ini diprediksi akan berlangsung hingga bulan Oktober 2023. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tanaman cabai milik petani di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci diserang oleh hama ulat. Serangan hama ini membuat daun tanaman cabai menguning, layu, dan mati. Sejumlah petani di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, mengeluhkan munculnya hama ulat yang menyerang tanaman cabai. Serangan hama ulat tersebut membuat tanaman cabai milik petani menjadi menguning. Bahkan, ulat tersebut juga memakan dedaunan cabai sehingga mengganggu pertumbuhan dan mengakibatkan tanaman cabai menjadi mati. Seorang petani, Hermiadi, mengatakan pihaknya sudah berupaya mengobati tanaman miliknya dengan menggunakan obat pembasmi hama, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi, tanaman cabai miliknya akan merugi lantaran gagal panen. Kalau untuk tanam, itu ulat potong sehingga kami itu rugi karena tanaman cabai kami dipotongnya tidak bisa tumbuh. Selain itu juga ada kutu ya namanya kutu kebo. Itu sering juga mengganggu tanaman kami sehingga tanaman kami itu menjadi kuning dan bisa berkembang. Daunnya itu menjadi keriting gitu. Kami memakai produk dari itu Alika kami pakai dengan Koraklon. Dengan adanya obat seperti itu, apakah bisa teratasi? Saat ini walaupun bisa, tapi kurang ampuh gitu. Hermiadi juga menyebutkan, selain serangan hama ulat, terdapat hama jenis keong yang menyerang tanaman sayuran jenis kubis. Hama keong tersebut menyerang dedaunan kubis yang menyebabkan tanaman kubis menjadi layu dan mati. Ia berharap pihak dinas terkait dapat turun ke lokasi dan membantu untuk petani membasmi hama yang menyerang tanaman milik warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pada Mei 2023, Kota Muaro Bungo mengalami inflasi 0,15% dengan indeks harga konsumen 115,59. Andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Muaro Bungo karena dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi pada Mei 2023, Kota Muaro Bungo mengalami inflasi 0,15%.
dengan indeks harga konsumen sebesar 115,59. Inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran. Di antaranya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,99%, kelompok pakaian dan alas kaki 0,01%, kelompok infokom dan jasa keuangan 0,23%, serta kelompok pendidikan 0,89%. Andil terbesar dalam pembentukan inflasi itu dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, mencapai 0,3160%. Sementara komoditas utama yang memberikan andil terjadinya inflasi di Kota Jambi diantaranya daging ayam ras, yakni 0,3196%, beras 0,859%, telur ayam ras 0,697%, bawang merah 0,05%, dan bayam 0,05%. Dari 90 kota IHK se-Indonesia, 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan mencapai 1,28% dengan IHK 119,76 dan terendah di Kota Mamuju, Tangerang, dan Pangkal Pinang yakni 0,01% dengan IHK masing-masing 114,65, 113,48, dan 114,16. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dorong peningkatan kinerja ASN, Gubernur Al-Haris buka pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, dorong peningkatan kinerja ASN daerah, Gubernur Jambi Al-Haris buka pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 7 tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka pelatihan kepemimpinan administrator untuk aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi angkatan 7 tahun 2023. Gubernur Jambi mengatakan pemerintah provinsi selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi menuju pelayanan publik yang maksimal dan profesional. Salah satunya melalui pelatihan kepemimpinan administrator yang merupakan bentuk pelatihan struktural kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja ASN. Peningkatan kinerja aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik merupakan program utama pemerintah. Program tersebut dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan pelayanan yang prima, efisien, dan terjangkau. Gubernur menekankan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator memiliki tujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan manajemen kinerja sesuai yang dibutuhkan pemerintah. Melalui pelatihan ini, para pejabat administrator ditargetkan mampu memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik, berkarakter, berkemampuan, serta berintegritas dalam upaya menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis, akan mendorong para pejabat administrator mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam mewujudkan Jambi mantap. Ini penting saya kira. Pertama, kita ingin menggodok para calon-calon pemimpin Jambi ini agar mereka punya kemampuan, punya karakter memimpin dengan baik. Ya, karena dalam kompetensi itu ada 3 hal yang penting. Pertama, dia mesti punya knowledge yang baik. Yang kedua, dia punya skill yang baik. Yang ketiga, attitude yang baik. Ditambah lagi integritas. Gubernur berharap pelatihan kepemimpinan administrator menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam meraih prestasi melalui peningkatan moral dan loyalitas terhadap tugas organisasi. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris membuka rakor tematik pertanahan yang diselenggarakan oleh KPK
Rakor tersebut bertujuan untuk mendukung pembedahan pertanahan dan reforma agraria di daerah. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka rapat koordinasi tematik pertanahan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian ATR BPN dan Kemendagri. Gubernur mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi mendukung sepenuhnya pembenahan pertanahan dan reforma agraria untuk kejelasan status kepemilikan tanah, serta peningkatan pengelolaan dan penggunaan tanah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah provinsi juga mendukung percepatan sertifikasi tanah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Langkah tersebut dalam upaya mendorong kapasitas hukum aset pemerintah agar pemanfaatannya bisa lebih optimal. Gubernur menekankan, melalui rakor tematik pertanahan ini ditargetkan mampu melahirkan solusi agar permasalahan-permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi bisa diselesaikan lebih cepat. Perbaikan tata kelola pertanahan yang kini digulirkan Kementerian ATR BPN melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sangat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Bergulirnya kebijakan tersebut sangat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Semua aset ini harus sudah ada kesan hukumnya. Agar kelak aset ini selamat dan bisa digunakan dengan baik oleh pemerintah maupun swasta. Dengan pola-pola yang tadi bisa disewakan dan bisa dikerjasamakan dengan baik sehingga semuanya untuk kemajuan dan itu juga memanfaatkan kepada negara. Al-Haris berharap masukan KPK, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian Dalam Negeri dalam rakor tersebut dapat menjadi bahan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mengatasi persoalan pertanahan dan meningkatkan pemanfaatan tanah untuk mendukung percepatan pembangunan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 374 jamaah calon haji JCH Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 19 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci. Penyayaan jumlah jamaah lanjut usia pada musim haji 1444 Hijriah menjadi perhatian serius pemerintah. 374 JCH Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 19 Batam resmi diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada Juni malam tadi. Pelepasan rombongan JCH dari Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi itu resmi dilakukan Gubernur Jambi Al-Haris. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, seluruh JCH terlebih dahulu dimobilisasi ke Bandara Sultan Taha menggunakan 9 bus yang sudah disiapkan pemerintah provinsi. Gubernur Al-Haris mengatakan, banyaknya jumlah JCH lanjut usia pada musim haji 1444 Hijriah menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, Al-Haris kembali menekankan agar para petugas haji dapat melakukan tugasnya dengan baik. Menjamin hadirnya layanan haji yang optimal akan sangat membantu JCH dalam menyelesaikan rangkaian rukun haji yang harus dijalani. Pesan pertama saya dengan petugas haji, baik itu layanan umum dan layanan medis, semuanya kita berharap mereka betul memberikan terbaik untuk jemaah kita, sehingga tidak ada keluhan bagi jemaah. Dari semua rukun haji itu jemaah nyaman, ya, dari mulai mungkin kesehatannya, ibadahnya, kemudian juga yang lain. Saya kira kalau semua petugas konsisten dengan tugasnya, insya Allah jemaah akan nyaman, tenang, dan insya Allah semua ibadah akan bisa diikuti mereka semua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia mengatakan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam Kloter 19 seluruhnya berjalan dengan lancar. Para JCH rombongan ketiga dari Provinsi Jambi itu akan bergabung dalam gelombang kedua keberangkatan JCH asal Indonesia yang diberangkatkan menuju Jeddah. Jadi memang dari pagi tadi kita sudah menerima Kloter 19 ini mulai pukul 8 yang terdiri dari jemaah Kota Jambi dan jemaah Kabupaten Muaro Jambi ada 22 orang, selebihnya itu jemaah dari Kota Jambi. Dan sampai malam ini tidak ada yang dirawat di rumah sakit sehingga lengkap 374 orang. Berdasarkan data kantor Kemenak, JCH tertua dalam Kloter 19
tercatat atas nama Tonius Manakir lengkap, berusia 90 tahun, asal kota Jambi. Sementara JCH termuda bernama Hilya Aska Nisa Afriansyah, berusia 24 tahun, asal kota Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah Dasar Negeri 47 Kota Jambi menggelar pelepasan siswa kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Acara pelepasan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi. Kamis pagi tadi 8 Juni 2023, SDN 47 Kota Jambi menggelar kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa kelas 6 tahun ajaran 2022-2023. Pelepasan 160 siswa kelas 6 SDN 47 dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi dengan ditandai pemotongan balon. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Mulyadi mengatakan SDN 47 merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Jambi. Tidak heran, SDN 47 menjadi salah satu sekolah yang banyak melahirkan siswa yang berprestasi. Sehingga banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya ke SD 47. Kadis Pendidikan Mulyadi pun mengapresiasi kegiatan yang dilakukan di SD 47. Mulyadi berharap agar silaturahim antar pihak sekolah dengan keluarga terus terjalin. Hari ini adalah hari bagaimana kita memberikan apresiasi terhadap anak-anak kita yang sudah menempuh pendidikan lebih kurang 6 tahun di SD 47 Kota Jambi. Kita sangat bersyukur sekali, ternyata anak-anak kita mengalami kemajuan yang luar biasa. Kepala SDN 47 Kota Jambi, Arpanidar, mengatakan 160 siswa-siswi yang dilepas ini merupakan siswa terbaik. Selama 6 tahun pihaknya sudah memberikan bekal ilmu bagi mereka. Pihak sekolah terus mendukung para alumni untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun pihaknya tetap mendukung dan berharap agar ilmu dari SDN 47 dapat dimanfaatkan. Arpanidar berpesan agar seluruh siswa yang lulus dari SDN 47 dapat menjaga marwah sekolah. Dengan acara pelepasan siswa kelas 6 SD 47 Kota Jambi yang terdiri dari 160 orang, hari ini adalah hari momentum yang bersejarah bagi siswa kelas 6 SD 47 karena dia telah menyelesaikan pendidikan dasar selama 6 tahun. Acara pelepasan siswa ini digelar dengan berbagai penampilan seni tari kreasi, tari modern, pembacaan puisi, dongeng, dan berbagai penampilan lainnya. Mardon Junedi, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Ditlantas Polda Jambi kembali hentikan aktivitas angkutan batubara guna perlancar keberangkatan jemaah calon haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Info Haji. Saudara, Ditlantas Polda Jambi kembali menghentikan aktivitas angkutan batubara. Penghentian itu bertujuan untuk memperlancar keberangkatan jamaah calon haji. Ditlantas Polda Jambi kembali mengeluarkan kebijakan menghentikan aktivitas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Penghentian itu dimulai pada 7 hingga 12 Juni 2023. Penghentian aktivitas angkutan batubara itu bertujuan untuk memperlancar keberangkatan jamaah calon haji dari daerah ke asrama haji. Pasalnya, setiap keberangkatan para jamaah kerap dikawal para keluarga JCH. Selain itu, penghentian aktivitas angkutan batubara itu juga agar tidak menyebabkan kecelakaan pada angkutan JCH seperti tahun sebelumnya. Ya, ini sih memang mengantisipasi supaya tidak terjadi, satu ya mengantisipasi tidak terjadi kecelakaan, yang kedua tidak terjadi kemacetan, ya lebih lancar lah begitu. Karena kan memang kalau dari daerah itu ya cukup jauh perjalanan menuju ke kota Jambi ya, apalagi dengan rangkaian iring-iringan. Ya kita tahu sendiri budaya kita itu kalau berangkat haji itu keluarga banyak yang mengiringi. Untuk memperlancar proses keberangkatan, Ditlantas Polda Jambi menyiapkan sekitar 130 personel. Ratusan personel itu ditugaskan mengawal angkutan JCH hingga jalur yang dilintasi para jemaah calon haji. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Kantor Kemenak Kabupaten Muaro Jambi belum menerima jadwal keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter Nusantara. Para JCH diminta untuk tetap bersabar dan menunggu jadwal keberangkatan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berbeda dari JCH kloter 19 dan 23 yang telah terjadwal penerbangannya, hingga saat ini kantor Kemenak Muaro Jambi belum mendapatkan kepastian jadwal penerbangan JCH yang tergabung dalam kloter Nusantara. Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi, Buhri, mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia karena penjadwalan keberangkatan JCH ditetapkan Kemenak Republik Indonesia. Dari 146 jumlah JCH yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi pada musim haji tahun ini, terdapat 12 JCH yang tergabung pada kloter Nusantara. Terakhir Pak nanti Pak? Insya Allah berkemungkinan pada kloter terakhir. Mendapatkan kepastian karena ya masih karena namanya gabungan kloter Nusantara terdiri dari 3 provinsi tadi, Batam, ya kan, Kalimantan Barat, jadi itu. Buhri memastikan seluruh dokumen persyaratan bagi 12 JCH sudah lengkap. Keberangkatan 12 JCH dari Muaro Jambi akan bergabung dengan JCH dari Kalimantan Barat dan Batam. Buhri mengimbau JCH supaya tidak mengkhawatirkan tentang jadwal keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, ada beberapa virus yang perlu diwaspadai peternak. Salah satunya virus lampis skin disease atau lato-lato yang memiliki gejala bentol-bentol pada tubuh hewan ternak. Menjelang Hari Raya Kurban, terdapat 3 wabah virus yang perlu diwaspadai peternak. Selain PMK, 2 virus lainnya yaitu Peste des Petits Ruminants yang sering menyerang ternak kambing dan domba, serta virus lampis skin disease atau yang dikenal virus lato-lato. Medik veteriner ahli pertama Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Dr. Hewan Kholisul Arkam Arkabi mengatakan, khusus penyakit jenis lato-lato memiliki gejala bentol-bentol pada tubuh ternak sapi maupun kerbau. Dikhawatirkan dengan adanya virus jenis ini dapat mempengaruhi fisik hewan yang menjadi lebih kurus. Sesuai fatwa MUI, jika hewan memiliki penyakit tidak dapat dikurbankan. Untuk cadangan yang keempat, 2 orang lah memberitahu kami bahwa mengundurkan diri karena istrinya lagi sedang sakit. Kemudian yang tahap 3 itu 1 orang mengundurkan diri. Untuk mengantisipasi paparan virus hewan ternak itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari pada pekan depan akan turun ke lapangan untuk mengecek kesehatan hewan milik para peternak. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo mengklaim ketersediaan hewan kurban mencukupi, bahkan surplus 15 ekor. Kepala Bidang Peternakan Kasianto memastikan ketersediaan hewan ternak sapi dan kambing mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha tahun 2023. Pada tahun ini, jumlah hewan yang siap untuk dikurbankan mencapai 1.357 ekor. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, hanya 1.342 ekor. Untuk memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo telah melakukan pemeriksaan kondisi hewan kurban baik sapi dan kambing ke peternakan kelompok maupun perorangan. Untuk ketersediaan sapi kurban kita di Kabupaten Bungo, hasil dari pengecekan petugas kita di lapangan, kemudian juga informasi dari para pedagang ternak sapi potong yang ada di Kabupaten Bungo, insya Allah tercukupi. Kasianto menambahkan, hewan kurban yang telah diperiksa dan dijamin kesehatan serta keamanannya diberikan tanda label di telinga. Kasianto mengimbau agar masyarakat juga berperan aktif menanyakan kesehatan dan kelayakan hewan untuk kurban. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, durian menjadi salah satu buah tropis yang digemari masyarakat. Di kota Jambi ada salah satu destinasi yang menawarkan wisata buah durian. Di tempat ini, buah durian dijual setiap harinya tanpa menunggu musim. Durian merupakan salah satu buah tropis yang tumbuh di wilayah Asia Tenggara.
Meski memiliki bentuk kulit buah yang berduri dan keras, namun isi buah durian memiliki tekstur yang lembut dan manis, sehingga banyak disukai oleh penikmatnya. Tak hanya itu, buah durian juga memiliki aroma eksotik yang tajam dan khas. Aroma buahnya yang khas itulah yang menjadi sumber kenikmatan bagi para penikmatnya. Durian merupakan buah tahunan yang biasanya dapat dijumpai hanya saat musim durian. Dengan rentang waktu yang lama, tentu menjadi kendala bagi masyarakat, khususnya pencinta buah durian untuk menikmatinya. Seperti di Jambi, buah durian dapat ditemukan di lapak-lapak pinggir jalan saat musim durian. Nah, bagi para penikmat durian, buah tahunan ini saat ini dapat dinikmati setiap harinya di Angga Durian. Pemilik usaha Angga Durian, Reza Triharyuca mengatakan, di tempat usahanya, buah durian dijual setiap harinya tanpa menunggu musim. Keinginan untuk mengembangkan bisnis kuliner buah durian di Jambi membuat dirinya fokus terhadap produk buah durian. Tak hanya durian utuh, Angga Durian juga menjual buah durian kupas, olahan durian, pancake durian, dan juga tempoyak. Ini kita menyediakan seperti durian kupas, ada untuk daging durian itu untuk olahan, kemudian tempoyak itu makanan khas Jambi. Jadi kita di Angga Durian ini berusaha untuk memanjakan pecinta durian Jambi tanpa henti. 1 tahun kita tetap ada buah di sini. Pengunjung yang paling banyak biasanya dari luar kota sih. Sebenarnya orang yang emang berkunjung ke Jambi, yang datang emang yang mencari buah durian yang murni dari asal Sumatera, yang terkenal emang dengan kemanisannya, ketebalannya gitu. Kalau untuk kami durian dari kampung kita yaitu daerah pesisir kita, dari yang sekarang ini yang lagi musimnya gitu. Kita keliling dari lokasi ke lokasi, tapi kita mencari lokasi yang terbaik untuk di toko kita gitu. Dalam memenuhi kebutuhan, buah durian didatangkan tak hanya dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, namun juga dari seluruh pelosok Sumatera. Dalam satu harinya, Angga Durian mampu menjual 1000 buah durian. Salah seorang penikmat durian, Sutiono, mengaku gemar memakan buah durian di Angga Durian. Di Angga Durian, harga buah durian cukup terjangkau. Harga durian dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp125.000 per buah tergantung ukuran. Memang kita semelagu pencinta durian ini memang dari dulu ya. Dari durian kumpe yang lebih terkenal, tapi ternyata sekarang kumpe belum ada, tapi nampaknya di sentralnya di sini. Jadi kita cari, dan pas pula kebenaran lagi kepengen, kita makan durian lagi di sini. Dan juga kita paling doyan juga makanannya tempoyak asli Jambi kan. Itu yang harus kita boomingkan di kota Jambi ini, bahwa kita ada makanan khas yang namanya tempoyak, yang dari itulah. Jadi memang nggak bisa diceritakan lagi lah apa yang namanya hobi durian ini kan. Jadi pas lagi kepengen lagi, ya kita larinya ke sini gitu mungkin. Bagi Anda penikmat buah durian, di Angga Durian, buah musiman ini dapat dibeli dan dimakan di tempat atau boleh dibawa pulang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Bengkulu tahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi dana Samisake. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi dari Provinsi Bengkulu, saudara, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu resmi melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dugaan korupsi dana bantuan Samisake ke pemerintah Kota Bengkulu tahun 2013.
Setelah melakukan pemeriksaan selama 3 jam lebih, akhirnya tim penyidik Pitsus Kejari Bengkulu melakukan penahanan terhadap 4 tersangka dugaan korupsi dana bantuan program 1 miliar 1 kelurahan Samisake, Pemkot Bengkulu, tahun 2013. Keempat tersangka yang ditahan yakni manajer Baitul Mal Watamwil Kota Mandiri ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri RH, dan JL, Bendahara Koperasi Skip Mandiri. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Yunita Arifin mengatakan, penahanan terhadap keempat tersangka ini dilakukan untuk kelancaran penyidikan dan mencegah mereka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta mempengaruhi saksi-saksi. Kajari berharap keempat tersangka memiliki itikat baik untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang muncul dalam kasus tersebut, yakni sebesar 771 juta rupiah dari total temuan sebesar 856 juta rupiah. Penahanan terhadap tersangka dana bergulir Samisake untuk 20 hari ke depan. Kita akan melakukan penahanan, dan penahanan ini bertujuan untuk kelancaran daripada penyidikan dan penuntutan nanti. Berkasnya sudah lengkap? Belum, ini penahanan di tingkat penyidikan. Alasan ditahannya apa? Ya, Alasan penahanan? Ya, untuk kelancaran penyidikan dan penuntutan. Kemudian ada alasan-alasan ya, alasan-alasan supaya terdakwa tidak melarikan diri, kemudian untuk tidak menyerahkan barang bukti. Tapi pada intinya adalah untuk kita kelancaran dalam hal kita penyidikan, dan nanti segera kalau berkasnya sudah kita limpahkan ke tahap 2, kemudian untuk penuntutan dan segera akan kita sidang. Sementara Ranggi Setiadi selaku kuasa hukum para tersangka mengatakan pihaknya kasus ini bisa cepat bergulir ke proses penuntutan dan segera sidang di pengadilan. Ranggi menambahkan pengembalian dana Samisake kepada BLUD oleh 4 tersangka totalnya baru 83,9 juta rupiah. Dengan rincian tersangka JL baru mengembalikan 1,9 juta rupiah, RH 56 juta rupiah, dan ZP baru 26 juta rupiah. Kita menghargai proses hukum ya, kita menghargai, kita mendukung juga. Artinya sekarang ya kita jalani aja lah proses. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Beralih ke Sumatera Selatan, saudara, angkutan truk batubara terlihat bebas melintas di kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Sementara itu, untuk penertiban masih terkendala karena belum adanya Perda Kabupaten. Pantauan di lapangan mobilitas kendaraan over dimensi, overloading atau odol, seperti truk, terlihat masih bebas melintas di kawasan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kendaraan truk batubara ini melintas jalan lintas tengah Batu Raja, mulai dari arah Muara Enim menuju arah Martapura. Mobil lintas angkutan ini mulai terlihat petang hingga malam hari, tak jarang menyebabkan kemacetan. Kasat Lantas Polres Ogan Komering Ulu, AKP Dwi Karti Astuti, mengakui kondisi ini pihaknya tidak bisa melakukan pelarangan, dikarenakan sampai sekarang belum ada Perda Kabupaten yang melarang. Untuk sementara kalau keputusan bersama kemarin untuk batubara mulai sore hari. Sore hari? Iya. Sore hari jam? Sore hari mungkin habis maghrib sampai pagi. Himbauannya kepada pengguna jalan, baik pengusaha kendaraan mau angkutan maupun pengusaha batubara, mungkin kita sesuaikan dengan SOP, standar muatannya berapa untuk kendaraan ini, untuk keselamatan pengguna jalan lainnya. Kendaraan odol masih melintas jalan nasional, memang itu jalan diperuntukannya untuk kendaraan besar yang bermuatan lebih dari 25 ton, tetapi kita untuk membatasi kendaraan yang masuk kota kita harus ada dikuatkan dengan Perda. Sampai saat ini memang belum ada perdanya, Bu? Sampai saat ini belum ada pembatasan dari perdanya. Mungkin nanti kita sounding ke Dishub maupun kabupaten untuk pembatasannya. Menyikapi hal ini, pihaknya sebatas melakukan penertiban dan himbauan. Kendaraan truk batubara diperbolehkan melintas di sore dan malam hari.
Retno Birawijaya, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Muhammad Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.